mahasiswa semester 1 dari Prodi Informatika. Kami datang untuk mewawancarai Bapak soal Pancasila dan minta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan kami. Mengapa Pancasila dinobatkan sebagai dasar negara dan apa tujuan dari Pancasila sebagai dasar negara? Oke, baik, selamat siang semua ya adik-adik ya. Pertama saya menyampaikan banyak terima kasih karena ada mereka sudah semangat ya mau belajar Pancasila. Langsung saja bahwasanya mengapa Pancasila itu dinobatkan menjadi dasar negara. Maka saya mengajak adik-adik harus mengenal sejarah soal Indonesia sampai dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada waktu itu bagaimana Indonesia, negara Indonesia itu dijajah. Kemudian ada perjuangan masing-masing dari golongan masing-masing. Jadi golongan A, B, dan C. Ada golongan pemuda, ada golongan tua, ada golongan dari Islamisme, ada golongan Marxisme. Dari setiap golongan yang ada ini mereka melawan penjajah pada waktu itu dengan sendiri-sendiri golongan itu. Kemudian belum mencapai satu kemerdekaan. Lalu bagaimana pada waktu itu Bung Karno dengan pemikirannya menggagas soal Pancasila. Maka Pancasila yang harus saya jelaskan pada kesempatan terhadap adik-adik mereka yaitu kita menganalisis di sila ketiga Persatuan Indonesia. Disitulah sangat substansi bahwa kenapa sampai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaan lanjutnya kenapa yang lain tidak? Maka setiap golongan pada waktu itu mereka harus bersatu dulu. Ketika mereka sudah bersatu, menyatukan baik dari kekuatan, cara berpikir mereka, bahkan dengan tindakan, disitulah mencapai satu kemerdekaan. Lalu kemudian ketika mereka bersama-sama berjuang pada waktu itu sehingga mencapai satu kemerdekaan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian adik-adik mereka juga harus ketahui bahwa di tanggal 16 itu menjadi satu sejarah bahwa peran tokoh muda bagaimana mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta, yaitu 16 Agustus 1945. Itu namanya peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno dan Bung Hatta diculik. Untuk menyelamatkan, lalu dengan tujuannya bahwa kemerdekaan itu harus diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lanjutnya bahwa Pancasila ini yang mengikat dari setiap golongan yang ada, lalu untuk menata dan menyusun masyarakat yang kemudian sesuai dengan harapan kita semua, harapan para pejuang pada waktu itu, dilanjutkan ketika Bung Karno berpidato di tanggal 1 Juni bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Maka di seberang jembatan itulah kita menyusun masyarakat Indonesia, yaitu baik dari tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang saya coba untuk bagaimana membenturkan dengan apa, saya mencoba membenturkan bahwa ketika Pancasila tidak diambil bahwa menjadi dasar negara, maka saya akan munculkan bahwa masalah kemarin seperti kita ketahui bahwa konstitusi mau diobrak-abrik
oleh pemerintah sekarang. Itu dilihat ketika ketetapan MK di nomor 70 dan nomor 60 itu, bahwa keputusan MK itu bersifat final, artinya konstitusi yang berdasarkan amanat Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus kita junjung. Itu pun diusahakan oleh Badan Legislatif Republik Indonesia, DPR RI, untuk mau merevisi kembali undang-undang yang sudah ditetapkan. Pertanyaan lanjut, bahwa kepada siapa lagi yang harus kita junjung, kita percaya, lalu kita taat? Kepada siapa lagi? Hanya pada konstitusi. Maka muncullah gerakan pemuda, artinya setiap organisasi yang ada di Indonesia, bahkan ormas-ormas yang ada, bergerak lalu menyuarakan soal itu. Maka pertanyaan itulah saya mencoba menjawab bahwa Pancasila menjadi peran penting. Pancasila sudah dijadikan dasar negara, bagaimana mengikat dari setiap perbedaan, itu pun dicoba. Kemudian pada waktu itu ketika Bung Karno tidak memilih bahwa Pancasila sebagai dasar negara, apalah daya bahwa kita bisa membangun Indonesia ini ke depan. Tentu kita tidak mampu. Maka disitulah sangat substansi bahwa Pancasila sangat berarti bagi kita. Bahwa Ade dari Lere dan yang lain, apakah kalian bisa bersatu? Karena kalian pasti punya ego tuh. Ego masing-masing dari ego setiap wilayah. Bahkan di kampus pun setiap mahasiswa pasti punya ego. Saya dari fakultas ini, saya dari fakultas ini. Maka disitulah sosok Pancasila untuk menjawab bagaimana menyatukan dan mengikat dari setiap perbedaan itu. Singkatnya bahwa Pancasila itu menjadi dasar yang bagaimana mengikat, dan Pancasila itu melahirkan nasionalisme. Kita tidak berpikir untuk membeda-bedakan, maka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini yang kawan-kawan, adik-adik mereka harus paham. Lalu ada satu hal bahwa teman-teman harus menjalankan lalu menganalisis di sila ketiga itu, bahwa persatuan Indonesia. Jadi ketika kita bicara soal persatuan, maka kita tidak bisa membicarakan soal perbedaan. Disitulah Pancasila mengikat, lalu sangat membangun apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi niat dan cita-cita bangsa dan negara itu ada di dalam poin-poin Pancasila itu. Teman-teman sudah paham tuh apa yang saya maksud, apa yang saya jawab. Itulah sehingga Pancasila diambil menjadi dasar negara, karena Pancasila alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai fondasi atau rumah di mana kita menyusun masyarakat, menyusun soal pembangunan yang bagaimana berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Ada juga satu sejarah di mana orang bilang G30 SPKI, Gestok. Itu di mana ada pembantaian pada waktu itu. Maka ada sejarah juga bahwa pada tanggal 1 Oktober kemarin itu kita memperingati bahwa di mana Pancasila itu sangat bersejarah, bahwa itu ditetapkan bahwa Pancasila itu yang harus kita junjung, karena Pancasila itu menjadi pemersatu. Bagaimana Pancasila ini menjadi landasan untuk kita yang harus kita tanamkan dalam diri dengan semangat nasionalisme. Tentu demikian yang bisa saya jelaskan kepada adik-adik mereka. Pesan saya bahwa dalamilah
soal Pancasila, karena Pancasila lah yang menjadi solusi bagaimana kita menyusun baik cara berpikir, bertindak, dan menghasilkan satu kebaikan dan norma-norma kebaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena kakak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kami yang kami berikan. Oke, baik Ade. Semangat belajar dan selami soal nilai-nilai Pancasila itu. Kemudian bersikap sesuai dengan ajaran Pancasila. Terima kasih.